Baik, kita lanjutkan pada pembahasan di soal yang pertama ya. Di sini soal nomor 1 ada x kuadrat ditambah y kuadrat sama 18. Kita ingat kembali bentuk baku dari persamaan lingkaran. Ya, kalau kita perhatikan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Nah, berarti pertanyaan pusat dan jari-jari lingkaran berikut adalah berapa? Nah, di sana pusatnya jelas, ya. Pusatnya ada di 0,0, ya kan? Nah, karena r kuadratnya di sana tampak sama dengan 18, maka jari-jarinya sama dengan akar 18, ya, yaitu 3 akar 2. Demikian pula untuk soal yang B, ya. Soal yang B, nah kita sesuaikan dengan bentuk baku dari persamaan lingkaran itu 9,0 ya. Maka masing-masing ruas kita bagi dengan 4. Sehingga x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25/4. Nah, pusatnya ya jelas ada di 0,0. Kemudian jari-jarinya akar dari 25/4. Jadi akarnya sama dengan 5/2. Gitu ya. Nah, kemudian C. Nah, dari C ini kita ingat kembali bentuk umum dari persamaan lingkaran. Bentuknya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Pusatnya pakai rumus negatif a per 2, negatif b per 2. Ya. Sedangkan untuk jari-jarinya, ini negatif a per 2 kuadrat ditambah negatif b per 2 kuadrat, kemudian dikurangi c. Nah, mari kita lihat soal yang C. Nah, di sana komponen A-nya adalah negatif 6, B-nya adalah 4, C-nya negatif 8. Sehingga pusatnya adalah negatif 6/2, negatif 4/2. Sehingga pusatnya ada di 3, negatif 2. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan jari-jarinya? Nah, jari-jarinya kita pakai rumus yang tadi sudah kita tuliskan, negatif A per 2 dikuadratkan. Ya. Artinya di sana 3 ya, 3 dikuadratkan, kemudian ditambah negatif 2 dikuadratkan. Dan dikurangi C. Dikurangi C-nya negatif 8. Maka akar dari 9 tambah 4, 13. 13 tambah 8, 21. R-nya atau jari-jarinya akar 21. Nah, untuk yang soal D, kita perlu menjabarkan ya. Kita harus jabarkan terlebih dahulu. Sehingga persamaannya dari X tambah 4 kali X dikurangi 2, itu kita jabarkan terlebih dahulu. X kuadrat ditambah berapa itu? 4x dikurangi 2x, 2x. Kemudian 4 kali min 2 negatif 8. Kemudian y kurang 1, y kurang 5 kita jabarkan juga. Ya, y kuadrat dikurangi 6y, kemudian ditambah 5 sama dengan. Nah, maka coba kita susun sesuai bentuk umum. X kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2x, kemudian dikurangi 6y, dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, pusat ada di, kita pakai rumus negatif A per 2, min B per 2 ya. Nah, ini adalah 2, B-nya negatif 6, C-nya negatif 3. Pusatnya berarti negatif 1,3. Kemudian jari-jarinya adalah akar negatif 1 kuadrat, yaitu 1, ditambah 3 kuadrat, yaitu 9. Kemudian dikurangi negatif 3. Sehingga jari-jarinya adalah akar 13. Demikian pembahasan nomor 1. Ya, pada soal nomor 2, di sini diminta menentukan persamaan lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk baku. X dikurangi H kuadrat ditambah Y kurangi 3K kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat sama dengan jari-jarinya 4 akar 3 ya. Nah, ini dikuadratkan. Nah, sehingga persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16, akar 3 kuadrat itu 3, kali 16 kali 3, 48.
Nah, selesai untuk yang A. Sekarang yang B. Ini cukup mudah. Jadi X dikurangi negatif 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat, ya kan, sama dengan 3 akar 2 kuadrat. Nah, sehingga X dikurangi negatif, jadi ditambah ya, jadi plus 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 3 akar 2 dikuadratkan, yaitu 18. Ya, demikian nomor 2A dan 2B yang dinyatakan dalam bentuk baku. Untuk soal nomor 2 yang bagian kedua, nah ini persamaan lingkaran yang diminta adalah dalam bentuk umum. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk soal A, di sana pusatnya ada di 2,-5, jari-jarinya 4 satuan. Untuk bisa mewujudkan itu, nah kita bisa berangkat dari bentuk baku dulu ya. Jadi kita nyatakan seperti ini, X dikurangi 2 kuadrat, kemudian ditambah Y dikurangi negatif 5 ya, jadi Y ditambah 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. 4 kuadrat berarti ya, 16. Nah, silakan dijabarkan. X kuadrat dikurangi 4X, kemudian ditambah 4, ditambah Y kuadrat, ditambah 10Y, ditambah 25, ya kan? Kemudian yang 16 dipindah ke kiri. Nah, Y kurangi 16 sama dengan 0. Nah, mari kita sederhanakan. X kuadrat ditambah Y kuadrat, kita urutkan ya. Kemudian dikurangi 4X, kemudian ditambah 10Y, 4 tambah 25, 29. 29 kurangi 16, itu 13. Kemudian yang B, kita perlakukan yang sama ya. Nah, sehingga X untuk pusat min 2,3 ya, jadi X plus 2 kuadrat ditambah Y kurangi 3 kuadrat sama dengan 2 akar 3 dikuadratkan. Nah, sehingga langsung kita jabarkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 6Y, kemudian ditambah 4 ditambah 9 sama dengan yang ruas kanan 2 akar 3 dikuadratkan, berarti 12 ya. Nah, sehingga persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 6Y. Untuk konstantanya kita bawa ke di ruas kiri semua. 4 tambah 9, 13, kurangi 12 jadi plus 1. Itu nomor 2 yang bagian 2. Lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini kita diminta mencari persamaan lingkaran dengan kondisi tertentu ya. Nah, untuk yang A, pusatnya di negatif 4,2, kemudian dikatakan melewati atau melalui titik 3, negatif 1. Jadi kita berangkatnya dari persamaan lingkaran X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya kan? Nah, pusat negatif 4,2. Ini posisinya di H sama K itu. Nah. Jadi X ditambah 4 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang namanya mencari persamaan lingkaran, ya kuncinya ada dua, mencari pusat dan jari-jari. Pusatnya sudah diketahui, tinggal jari-jarinya saja, R-nya yang belum kita peroleh. Nah, sekarang di sana dikatakan melewati 3, negatif 1. Nah, artinya apa? Artinya 3, negatif 1 ini bisa disubstitusikan ke persamaan yang sebelumnya tadi, sehingga 3 ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 1 dikurangi 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, 3 tambah 4 kuadrat 49, kemudian ditambah min 1 min 2 dikuadratkan jadi 9. Sehingga kita peroleh R kuadrat sama dengan 49 tambah 9 58. Jadi persamaan lingkarannya untuk yang A itu adalah X ditambah 4 kuadrat kemudian ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu 58. Ya, mau dinyatakan dalam bentuk seperti ini boleh atau dijabarkan juga boleh. Kalau bentuk dijabarkan itu namanya bentuk umum ya. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 8X kemudian dikurangi 4Y ya. Kemudian 16 ditambah 4 kemudian kita kurangi 58 sama dengan 0. Sehingga bentuknya persamaannya jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 4Y kemudian
Di sana 16 tambah 4, 20. 20 kurangi 58, ini negatif 38. Sama dengan 0. Oke, demikian nomor 3. Selanjutnya pada soal nomor 3B, di sini yang diketahui adalah ujung-ujung diameter. Jadi koordinatnya titik di ujung diameter itu ada negatif 6,3 dan 2, negatif 1. Ya, misalkan saja titik A ada di sini ya, ini A, negatif 6,3. Kemudian titik B di sini di ujung diameter berikutnya 2, negatif 1. Nah, tentunya kalau itu diameter, tengah-tengahnya persis itu adalah posisi dari pusat lingkaran. Ya, pusat lingkaran. Nah, koordinatnya di mana? Ya, bagaimana cara mendapatkannya? Karena kita tahu bahwa untuk mencari persamaan lingkaran perlu dua hal, yaitu pusat dan jari-jari. Nah, untuk menemukan pusatnya, ya pusatnya P, itu untuk mendapatkan tengah-tengahnya kita lihat masing-masing. X kita cari sendiri, Y kita cari sendiri. Untuk bagiannya X ya, jadi X1 ditambah X2 ya, depan ditambah belakang dibagi 2. Kemudian untuk bagian Y atau ordinatnya Y1 ditambah Y2 kemudian dibagi 2. Nah, sehingga koordinat titik P negatif 6 ditambah 2 per 2. Kemudian yang ordinatnya 3 dikurangi 1 per 2. Sehingga posisi pusat atau koordinat pusat ada di negatif 4 per 2, negatif 2. 3 kurangi 1, 2 bagi 2, 1. 2,1 itu pusatnya. Sekarang untuk mendapatkan jari-jarinya, ya, jari-jarinya itu bisa kita dapatkan dari jarak dari AB, kita bagi 2, atau cukup kita ambil jarak dari AP atau PB, ya, salah satu saja. Nah, kita menggunakan rumus jarak, ya, kita menggunakan rumus jarak. Saya ambil, ya, Pak kalian ambil untuk R dari AP, ya, R dari AP saja. Bahwa R kuadrat, ya, itu sama dengan AP kuadrat. Kita menggunakan rumus jarak dari A sama P. Kita perhatikan A itu negatif 6,3, P-nya min 2,1. Negatif 6 ditambah negatif 2. Oh, maaf, koreksi, ini harusnya dikurangi ya. Negatif 6 dikurangi negatif 2. Ya, kemudian dikuadratkan, ditambah untuk yang Y, 3 dikurangi 1 kuadrat. Nah, sehingga R kuadrat sama dengan negatif 6 dikurangi negatif 2. Negatif 6 ditambah 2. Negatif 4 ya, kuadrat. Nah, 16. Kemudian ditambah 3 kurangi 1 kuadrat, 4. R kuadratnya sama dengan 20. Sehingga persamaan lingkarannya yaitu X dikurangi negatif 2, jadi ditambah 2 kuadrat, ditambah Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk baku, atau boleh dinyatakan dalam bentuk umum ya, dari penjabarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 2Y, ya, 4 tambah 1, 5, 5 kurangi 20, negatif 15 sama dengan 0. Ya, jadi bisa pakai yang atas atau yang bawah. Demikian 3B. Nomor 3 yang C, menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di negatif 2,5 dan menyinggung sumbu X. Nah, ini sudah Pak Gale berikan ilustrasi gambarnya. Jadi di sana ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Kemudian pusatnya negatif 2,5. Nah, negatif 2 dan di sana 5. Nah, itu pusatnya. Saya sebut P. Nah, seperti biasa, mencari persamaan lingkaran harus ada pusat, harus ada jari-jari. Nah, pusatnya sudah jelas, negatif 2,5. Sekarang jari-jari. Nah, jari-jari, yang mana yang bisa kita katakan jari-jari? Jari-jarinya ini. Nah, itu jari-jarinya. Berapa panjangnya itu? R-nya.
Dari ilustrasi gambar ini tampak bahwa panjangnya jari-jari adalah 5 satuan, ya. Kemudian baru kita buat persamaan lingkarannya. X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat, ya. Kemudian kita masukkan H dan K-nya, X dikurangi negatif 2, nah ini X plus 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, tadi R-nya sudah kita lihat dari gambar, itu 5. Ini 5 kuadrat. Maka persamaan lingkarannya X ditambah 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan 25. Ya. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk penjabarannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 10Y, ya, kemudian ditambah 4 ditambah 25, ya, kemudian kurangi 25, sehingga bentuknya ditambah 4 sama dengan 0, ya. Ini ada dua jawaban yang bisa kita sajikan, salah satu sama-sama benar. Demikian 3C. 3D, nah, menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 6, -3 dan menyinggung sumbu Y. Ya, di situ ada sumbu Y dan ada sumbu X. Pusatnya 6, -3. Berarti di sini 6, kemudian di negatif 3 di situ. Nah, itu pusatnya. Kita sebut P. Menyinggung sumbu Y. Nah, seperti ilustrasi gambar itu. Dia gambarnya nyenggol atau menyinggung sumbu Y. Pusatnya jelas 6, -3. Nah, jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya kita amati saja dari gambar. Oh, ini jari-jarinya. Itu. Jadi tampak jelas bahwa panjangnya jari-jari adalah sama dengan jarak dari 0 ke 6, ya. Jadi 6 satuan. Maka persamaan lingkarannya X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan X dikurangi 6 kuadrat, kemudian ditambah Y dikurangi negatif 3, Y ditambah 3 gitu ya. Dikuadratkan sama dengan R kuadrat, 6 kuadrat. Ya, jadi persamaan dalam bentuk baku X dikurangi 6 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 36. Nah, seperti itu. Atau bentuk penjabarannya. Nah, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 12X, kemudian ditambah 6Y, ditambah 9 sama dengan 0. Oke, demikian untuk 3D. Ya, nomor 3 yang E, menentukan persamaan lingkaran. Di sini yang berpusat di 2,-3 dan menyinggung garis negatif 4X ditambah 3Y sama dengan 13. Nah, kita ingat kembali, ya, kita review kembali rumus jarak antara titik dan garis. Mengapa? Karena kita perlu mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Nah, coba kita ingat kembali. Di sini kita ilustrasikan bahwa pusatnya ada di A, B. Kemudian persamaan garis yang warna biru itu adalah AX, kemudian ditambah BY, ditambah C sama dengan 0. Ya. Nah, itu dinyatakan dalam bentuk implisit. Nah, jari-jari yang merah itu. Nah, kita akan menuliskan kembali apa rumusnya jari-jari. Jari-jari itu sama dengan, jadi A, B pusatnya itu masukkan saja ke persamaan garisnya. Sehingga A ditambah BB ditambah C, kemudian kita bagi dengan akar dari A besar dan B besar, ya, perhatikan koefisien X dan Y, A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, karena jari-jari adalah suatu jarak, maka harus kita mutlakkan. Nah, itu rumus mendapatkan jarak dari titik ke garis yang nanti kita peroleh itu sebagai jari-jari lingkaran. Nah, sekarang pada soal 3i, ya, kita cari jari-jarinya terlebih dahulu. R sama dengan negatif 4.
kali X. Nah, X-nya kan 2 ya, dari pusatnya itu. Kemudian ditambah 3 kali negatif 3. Kemudian ditambah C. Nah, C-nya kita bawa ke ruas kiri, jadi dikurangi 13. Kemudian dibagi akar dari koefisien X yaitu A, koefisien Y yaitu B, dikuadratkan masing-masing. A kuadrat ditambah B kuadrat, ya, negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, jangan lupa dimutlak. Maka R sama dengan yang di atas negatif 8 dikurangi 9. Nah, ini negatif 17. Min 17 dikurangi 13, itu min 30. Min 30, kemudian per di penyebutnya ada akar 16 tambah 9, ini akar 25 jadinya 5. Nah, maka kita peroleh R-nya adalah, atau jari-jarinya adalah 6. Persamaan lingkarannya, X dikurangi 2 kuadrat, ya, ditambah Y dikurangi negatif 3, Y ditambah 3 kuadrat, sama dengan R kuadrat 36. Atau, ya, bentuk lainnya, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6Y. Kemudian konstantanya kita coba sederhanakan. 4 ditambah 9, 13. 13 dikurangi 36. Jadi negatif 23 ya, sama dengan 0. Itu jadi dua jawaban yang bisa kita temukan. Boleh bentuk baku, boleh bentuk umum. Demikian yang 3E. Berikutnya pada soal nomor 4, kita diminta menentukan bagaimana kedudukan atau posisi suatu titik terhadap lingkaran. Di sini ada soal A, B, dan C. Nah, untuk soal yang A, ya terlebih dahulu, ya seperti biasa kita nyatakan ke dalam satu ruas yang sama ya. Jadi X ditambah 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat, kemudian dikurangi 16. Boleh dijabarkan, boleh enggak ya. Jadi saya sebut saja ini adalah sebagai nilai K nanti. Ya, nilai K. Nilai kuasa pada titik 3,2. Nah, silakan dimasukkan untuk K 3,2. X-nya sama dengan 3, Y-nya 2. Sehingga 3 ditambah 1 kuadrat, ya, ditambah 2 dikurangi 3 kuadrat, dikurangi 16. Ya, mari kita hitung. 3 tambah 1, 4. 4 kuadrat, 16. 16 ditambah 2 min 3 kuadrat, ya, ditambah 1 ya. Kemudian dikurangi 16. Oh, ternyata hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini K sama dengan 1. Nah, artinya apa? Kalau K sama dengan 1 berarti K itu lebih besar dari 0. Maka kesimpulannya 3,2 itu posisinya ada luar di luar lingkaran. Nah, itu ya untuk yang A pada titik 3,2. Lanjut untuk titik 2,1. Kita juga mencari nilai K-nya, nilai kuasanya, yaitu untuk titik 3, maaf 2,1. Nah, 2,1. Sebentar saya rapikan dulu. Titik 2,1. Nah, silakan dimasukkan ke persamaannya itu 2 kuadrat, ya, ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 6 kali 1 dikurangi 3. Ya, di sini 4 ditambah 1 ditambah 4 dikurangi 6 dikurangi 3. 4 tambah 1 tambah 4, 9 kurangi 6, 3, 3, 0. Ya, ternyata hasilnya 0. Nah, di sini nilai K sama dengan 0, artinya titik 2,1 bagaimana posisinya? Karena sama dengan 0, jadi tepat pada sisi lingkaran. Ya, tepat pada sisi lingkaran. Nah, selanjutnya untuk C pada titik negatif 1,2 juga kita perlakukan yang sama. Kita coba masukkan ke dalam persamaannya itu, berarti negatif 1 dikurangi 1 dikali negatif 1 ditambah 3, ya, karena X min 1 ya. Kemudian Y-nya di sana tampak 2. Masukkan, 2 dikurangi 5. Kemudian dikali 2 ditambah 1. Sehingga min 2 kali 2 ditambah min 3 kali 3.
Negatif 4 dikurangi 9. Ya, negatif 13. Negatif 13 ya, berarti nilai K itu kurang dari 0. Berarti artinya posisi negatif 1,2 itu dia di dalam di dalam bidang lingkaran. Seperti itu. Demikian untuk 4A, B, dan C. Ya, baik, lanjut kita ke nomor 5. Di sini kita diminta menentukan bagaimana posisi garis terhadap suatu lingkaran. Pada soal yang A, ada garis negatif 2x ditambah y sama dengan 4, dan lingkaran x ditambah 1 kuadrat ditambah y min 2 kuadrat sama dengan 5. Nah, cara mengetahui bagaimana posisinya, jadi kita bisa lihat dari nilai diskriminan. Nah, diskriminan dapat kita dapatkan dari mensubstitusikan garis atau memotongkan garis dengan lingkarannya. Ya. Nah, dari persamaan garis negatif 2x ditambah y sama dengan 4, kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk persamaan eksplisit. Ya, jadi y sama dengan 2x ditambah 4. Nah, persamaan ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran. X ditambah 1 kuadrat, kemudian plus Y dikurang 2 kuadrat. Nah, coba kita masukkan ke situ. Sehingga X ditambah 1 kuadrat ditambah, nah, Y-nya diganti dengan 2X ditambah 4. Kemudian dikurangi 2 kuadrat kan, kemudian sama dengan 5. Kita coba sederhanakan terlebih dahulu. Di sana ada 2X ditambah 2 ya, kuadrat sama dengan 5. Kemudian kita jabarkan. Semuanya kita jabarkan. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, kemudian ditambah 4X kuadrat tambah 8X ditambah 4, ya, kemudian konstanta yang kanan, yang 5 itu pindah ke ruas kiri. Nah, kita coba sederhanakan, jadi 5X kuadrat ditambah 10X, ya, selanjutnya sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, ya, ternyata tampak suatu bentuk persamaan kuadrat, yang mana nilai A itu sama dengan 5, kemudian nilai B, koefisien X-nya ya, itu 10, sedangkan konstantanya itu 0. Nah, kita tahu bahwa diskriminan formulanya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, mari kita cari nilai diskriminannya. B kuadrat, jadi 10 kuadrat, ya, dikurangi 4 kali A-nya 5, C-nya 0, sehingga D-nya sama dengan 100. Nah, nilai D sama dengan 100, atau diskriminannya 100, yang mana itu dia bernilai positif. Nah, artinya apa? Artinya, kalau diskriminannya positif, itu berarti antara garis dan lingkaran itu mereka saling berpotongan di 2 titik. Ya, jadi antara garis dan lingkaran itu saling berpotongan di 2 titik. Ya, demikian untuk soal 5 yang A. Ya, nomor 5 yang B. Ya, tetap diminta ya mencari posisi garis terhadap lingkaran. Perlakuan yang sama seperti soal A, kita lakukan untuk soal yang B. Di sana ada garis dan lingkaran. Garis 2X ditambah Y sama dengan negatif 2. Nah, kita rubah terlebih dahulu ya. Y sama dengan negatif 2X, kemudian dikurangi 2. Kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Ya, di situ untuk bagian Y bisa kita ganti ya, sesuai dengan persamaan garisnya tadi. Jadi Y-nya diganti dengan negatif 2X dikurangi 2. Kemudian dikurangi 2 kuadrat sama dengan 20. X dikurangi 4 kuadrat ditambah negatif 2X dikurangi 4 kuadrat sama dengan 20. Kita jabarkan dan kita sederhanakan. Ya, di sana tambah X kuadrat dikurangi 8X, kemudian ditambah 16, lanjut ditambah 4X kuadrat ditambah
16x, kemudian ditambah 16, konstanta yang di kanan pindah ke ruas kiri. Kita sederhanakan lagi, 5x kuadrat, kemudian min 8x ditambah 16x, itu berarti plus 8x ya. Kemudian 16 ditambah 16, 32, 32 dikurangi 20, 12. Tuh. Sekarang mari kita cari nilai diskriminannya kayak tadi. Dari persamaan kuadrat itu A itu sama dengan 5, kemudian B sama dengan 8, C sama dengan 12. Ya kan? Nah, D yaitu B kuadrat dikurangi 4AC, sehingga D sama dengan B kuadratnya itu 8 kuadrat dikurangi 4 kali 5 kali 12, 64 dikurangi 240. Ya, 64 dikurangi 240 di sana tampak jelas akan menghasilkan nilai negatif. Nah, berarti kalau D-nya negatif atau diskriminannya negatif, artinya antara garis dan lingkaran itu mereka tidak berpotongan. Ya, garis dan lingkaran tidak saling berpotongan. Jadi mereka saling lepas istilahnya. Demikian untuk 5B. Lanjut kita ke soal 5C. Ya, dari persamaan garis X dikurangi 2Y sama dengan 6, kita rubah terlebih dahulu. X sama dengan 2Y ditambah 6. Kemudian kita substitusikan ya ke persamaan garis tadi, persamaan lingkaran ya. Untuk kali ini yang kita ganti adalah X ya, untuk variabel X, karena rupanya untuk persamaan garis itu lebih mudah kita rubah jadi bentuk eksplisit untuk X sama dengan ya. Nah, sehingga bagian X-nya diganti dengan 2Y ditambah 6. 2Y ditambah 6 ya, itu menggantikan X ya, dikuadratkan ditambah Y kuadrat dikurangi 5 kali X, yaitu 2Y ditambah 6. Lanjut ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita jabarkan 4Y kuadrat ditambah 24Y ditambah 36. Kemudian ditambah Y kuadrat dikurangi 10Y dikurangi 30 ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Ya, untuk yang Y kuadratnya 4Y kuadrat tambah Y kuadrat itu 5Y kuadrat. Kemudian untuk yang suku yang mengandung Y 24Y dikurangi 10Y yaitu 14Y. 14Y ditambah Y itu 15Y. Kemudian yang konstanta, di sana ada 36 dikurangi 30 itu 6 ya, 6 tambah 4 jadinya 10. Oke. Kita sederhanakan ya, kita bagi 5 semuanya. Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya dalam bentuk Y ya. Tetap sama mencari diskriminannya. A, B, dan C-nya. Untuk yang A, itu koefisien dari Y kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian B itu 3. Ya, sedangkan C sama dengan 2. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, B kuadratnya itu 3 ya. 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 2. Nah, 4 kali 1 kali 2. Sehingga D sama dengan 9 dikurangi 8. D sama dengan 1. D-nya positif. Nah, saling berpotongan di 2 titik. Ya, saling berpotongan di 2 titik. Ya, nah itu karena D-nya positif. Oke, demikian untuk yang 5C. Ya, untuk soal nomor 6, kita semua diminta mencari titik potong antara garis dan lingkaran. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mensubstitusi ya salah satu persamaan. Yang paling gampang kita ambil dari persamaan garisnya.
X tambah 2Y sama dengan 6, nanti X sama dengan negatif 2Y ditambah 6. Nah, ini dimasukkan ke persamaan lingkaran. X-nya diganti dengan negatif 2Y tambah 6 ya. Sehingga X plus 2 kuadratnya dia menjadi negatif 2Y ditambah 6, kemudian ditambah 2 kuadrat. Ya. Kemudian ditambah Y tambah 1 kuadrat. Dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Negatif 2Y ditambah 8 kuadrat, kemudian ditambah Y plus 1 kuadrat, min 25 sama dengan 0. Kita jabarkan. Jabarkan seperti biasa ya. Kurangi 2 kali 8 kali 2. 32Y. Kemudian ditambah 8 kuadrat 64. Ditambah Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 dikurangi 25 sama dengan 0. Untuk sederhananya 5Y kuadrat. Kemudian dikurangi 30Y. Kemudian konstantanya di sana ada 64 tambah 1, 65. 65 kurangi 25, 40. Ya, sama dengan 0. Kita bagi 5 semua. Ya, kita bagi dengan 5 semua, kita sederhanakan. Ya, kemudian kita cari nilai Y-nya dengan memfaktorkan tuh. Y kuadrat min 6Y tambah 8. Nah, bentuk faktoralnya Y min 2, Y min 4. Nah, rupanya kita memperoleh dua nilai nih. Y yang pertama adalah 2, sedangkan Y yang kedua adalah 4. Nah, berarti kalau mencari titik potong, berarti kita harus bisa menentukan X, Y-nya. Pasangan X dan Y. Nah, kita dapat dari mana? Dari X sama dengan negatif 2Y tambah 6. Dari persamaan garis tadi. Nah, silakan dimasukkan. Y1, yaitu Y sama dengan 2. Maka dimasukkan ke X sama dengan min 2Y tambah 6. Diperoleh X1 sama dengan negatif 2 kali Y. Nah, Y-nya adalah 2 ditambah 6. Jadi X1-nya sama dengan min 4 tambah 6, 2. Kemudian X yang kedua, negatif 2Y tambah 6. Ini negatif 2 kali 4 ditambah 6. Sehingga X yang kedua adalah negatif 2. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan titik potongnya. Jadi, titik potongnya adalah ya, nah, pasangannya yaitu X1, Y1, Y2,2 dan S2, Y2, ini negatif 2,4. Nah, ini dia. Ya, ternyata terdapat dua buah titik potong. Lanjut ke soal yang 6B. Ya, pertanyaannya sama dengan soal sebelumnya. Mencari titik potong. Ya, maka untuk yang garis 2X dikurangi Y sama dengan 4, nah kita rubah dulu. Kita bikin Y sama dengan berapa itu? Oh, 2X dikurangi 4. Ya kan? Kemudian kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Sehingga X pangkat 2 ditambah Y kuadrat. Y-nya diganti 2X min 4 ya. Kuadrat, kemudian dikurangi 8X, ditambah 2 kali Y. Nah, Y-nya diganti 2X dikurangi 4. Ditambah 12 sama dengan 0. Kita jabarkan. X kuadrat ditambah 4X kuadrat dikurangi 16X ditambah 16 dikurangi 8X ditambah 4X dikurangi 8 ditambah 12 sama dengan 0. Sehingga di sana ada 5X kuadrat, kemudian min 16X dikurangi 8X, kemudian ditambah 4X. Min 16X dikurangi 8X, min 24 ya, min 24 tambah 4, negatif 20X. Kemudian konstantanya, di sana ada 16 dikurangi 8 tambah 12. 16 dikurangi 8, itu 8. 8 tambah 12, 20 ya. Nah, bisa kita sederhanakan ini, kita bagi 5 semua. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Nah, kita faktorkan. X min 2, X min 2. Nah, rupanya
kita peroleh nilai X-nya hanya satu, yaitu X sama dengan 2 saja. Jadi ada bentuk pemfaktoran yang kembar itu, X-2 kali X-2. Pada saat X sama dengan 2, ya, X sama dengan 2, maka cari nilai Y-nya, ya, titiknya, ya. Kita masukkan ke Y sama dengan 2 X-4. Sehingga Y sama dengan 2 kali 2 dikurangi 4, nah, Y-nya sama dengan 0. Jadi, titik potongnya di sana sudah tampak jelas di posisi 2,0. Itu ya. Soal nomor 7. Pada posisi garis dan lingkaran berikut, tentukan nilai T. Jadi di situ ada persamaan garis dan lingkaran, dikatakan bahwa saling bersinggungan. Bahwa bersinggungan itu bisa dikatakan juga sebagai berpotongan di satu titik. Nah, ingat bahwa kalau saling bersinggungan, itu syaratnya adalah nilai diskriminannya adalah 0. Nah, maka dari itu kita cari terlebih dahulu nilai diskriminannya. Metodenya seperti soal sebelumnya, ya. Dari negatif 2x tambah y sama dengan 1, kita ubah terlebih dahulu menjadi y sama dengan 2x ditambah 1. Ya, kemudian ini substitusikan ke persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah y kuadrat, y-nya diganti 2x ditambah 1 kuadrat kan. Kemudian dikurangi 6x dikurangi 4 kali y. Nah, y-nya 2x ditambah 1. Kemudian ditambah t sama dengan 0. Nah, kita jabarkan. X pangkat 2 ditambah 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 dikurangi 6x dikurangi 8x dikurangi 4 kemudian ditambah t sama dengan 0. 5x kuadrat, kemudian kita lihat untuk bagian x-nya 4x dikurangi 6x dikurangi 8x negatif 10x ya. Kemudian yang konstanta di sana ada 1 dikurangi 4 ditambah t. Berarti ada T-3 ya. T-3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita melihat bahwa nilai A itu sama dengan 5. Kemudian B sama dengan negatif 10. Sedangkan konstantanya atau C itu adalah T-3. Saling bersinggungan. Ya, di sini syaratnya adalah diskriminan atau D itu sama dengan 0. D sama dengan 0. Nah, rumusnya diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0, B kuadrat. Nah, negatif 10 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 5, kemudian C-nya T dikurangi 3. Sama dengan 0. 100 dikurangi 20T. Kemudian negatif 20 dikali negatif 3, berarti plus 60 sama dengan 0. Kita cari nilai T-nya. 160 di kanan, jadi minus 160, sehingga T-nya sama dengan negatif 160 dibagi negatif 20. Kita peroleh T sama dengan 8. Ya, demikian untuk 7A. Berikutnya nomor 7B. Ya, untuk kali ini antara garis dan lingkarannya itu tidak berpotongan. Ya, sama prosesnya. 2x dikurangi y sama dengan t. Ya, kita rubah menjadi y sama dengan 2x dikurangi t. Kemudian disubstitusikan ke persamaan lingkaran, untuk y-nya diganti dengan 2x dikurangi t. Maka x ditambah 3 kuadrat ditambah y-nya diganti 2x dikurangi t dikurangi 1 kuadrat sama dengan 5. Ya. Lanjut. X plus 3 kuadrat ya. Kita jabarkan x plus 3-nya dikuadratkan jadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Nah, di sini ada suatu bentuk 2x dikurangi t kurangi 1 kemudian dikuadratkan. Kalau misalnya kesulitan, ya dengan cara langsung menurut saya, anak-anak bisa seperti ini ya.
2x min T min 1 dikali 2x min T min 1. Nah, sehingga nanti kita bisa menjabarkan ya istilahnya sebagai kali pelangi begitu ya, istilah terkenalnya. Nah, baik, kita jabarkan 2x kali 2x 4x kuadrat. Kemudian 2x kali min T di min 2TX. Kemudian 2x kali min 1 berarti negatif 2x. Lanjut min T kali 2x sehingga min 2TX. Min T kali min T jadi plus T kuadrat. Min T kali min 1 jadi plus T. Kemudian negatif 1 kali 2x jadi min 2x. Kemudian ditambah T. Kemudian ditambah 1. Ya, dikurangi 5 sama dengan 0. Nih. Baik, yuk hati-hati ya. Harus fokus. X kuadrat tambah 4x kuadrat. 5x kuadrat. Kemudian yang mengandung X saja. 6x dikurangi 2x itu 4x. 4x dikurangi 2TX. Kemudian dikurangi 2x. Oke, yang X-nya dulu yang gampang. Saya ulangi lagi. 6x dikurangi 2x, 4x. 4x dikurangi 2x. Plus 2x ya. Nah, sehingga plus 2x. Kemudian yang ada X-nya tapi ada unsur T-nya. Min 2TX. Min 2TX. Jadi min 4TX ya. Sehingga min 4T begini. Min 4TX. Min 2TX, min 2TX. Nah, sekarang konstantanya. Konstantanya yang di depan ada 9. Kemudian T kuadrat plus T plus 1 min 5. Oke, konstantanya cukup panjang ini. T kuadrat ya kan, kemudian T ditambah T 2T, kemudian ada lagi yang angka 9 kemudian tambah 1 dikurangi 5 plus 5 sama dengan 0. Nah, kelihatan komponen A, B, dan C-nya ya, tidak saling berpotong atau saling lepas ya. D kurang dari 0 ya, itu B kuadrat dikurangi 4AC kurang dari 0. B kuadrat 2 dikurangi 4T kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 5, C-nya T kuadrat ditambah 2T ditambah 5 ya, kurang dari 0. Oke, semoga tempatnya cukup. Yuk kita jabarkan tuh 2 dikurangi 4T kuadratnya sehingga 4 dikurangi 16T ya, kemudian ditambah 16T kuadrat ya, kemudian dikurangi 20T kuadrat, kemudian min 20 kali 2 min 40T, kemudian min 100 kurang dari 0. 16T kuadrat kurangi 20T kuadrat sehingga negatif 4T kuadrat. Negatif 16T dikurangi 40T itu negatif 56T. 4 dikurangi 100 negatif 96 kurang dari 0. Coba kita rubah tandanya dengan cara mengalihkan atau membagi dengan min 4 aja ya, dibagi dengan min 4 semua. T kuadrat kemudian min 56 dibagi negatif 4 plus 14T 96 dibagi 4 24 ya. 24 kurang dari 0. Oh, mohon maaf. Kalau kita bagi dengan negatif ya, maka ini konsekuensinya harus dibalik nih tandanya. Ya, jadi yang semula kurang dari menjadi lebih dari. Kita faktorkan. Oh, enggak usah. Oh ya, kita faktorkan ya. Bisa nggak nih? Oh, bisa. T plus 12. T plus 2. Lebih dari 0. Nah, di sini pembuat nolnya. Itu T sama dengan min 12. T sama dengan negatif 2. Lah, ini pembuat nolnya. Kita bawa ke atas ya.
Nah, ke atas sana. Nah, biasanya langkah selanjutnya adalah dari membuat nolnya T sama dengan min 12 dan T sama dengan negatif 2, kita uji dalam sebuah garis bilangan. Ya, yang kiri negatif 12, yang di kanan negatif 2. Hati-hati jangan sampai terbalik posisinya. Ada 3 area, ya, kiri, tengah, dan kanan. Kita uji tandanya. Kita mulai dari yang paling kanan, kita pilih angka 0, yang paling mudah. Coba kita uji ke dalam ekspresi yang terakhir, ya, T plus 12, T plus 2, ya. 0 tambah 12 dikali 0 tambah 2. Oh, hasilnya positif. Ya, positif. Kemudian di antara min 12 hingga negatif 2 dipilih sembarang, ya. Kita ambil misalkan negatif 10 misalkan. Negatif 10 ditambah 12 plus negatif 10 tambah 2 min, plus kali min adalah min. Kemudian di kiri dipilih min 14. Min 14 misalkan, ya. Min 14 tambah 12 negatif. Min 14 tambah 2 negatif. Negatif kali negatif, atau min kali min jadi plus. Nah, mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Yang kita pilih yang tanda positif atau negatif? Nah, acuan kita adalah proses yang terakhir. Nah, ya, proses yang terakhir. Yang terakhir adalah ini tadi, lebih dari 0. Nah, maka kita ambil area yang lebih dari 0 atau positif. Nah, itu. Nah, ya, berarti di mana nilai T-nya? Nah, pada saat T kurang dari negatif 12 atau T lebih besar dari negatif 2. Nah, itu untuk 7B. 7C. Kali ini antara garis dan lingkaran mereka berpotongan di 2 titik yang berbeda. Oke, seperti tadi ya. Kita rubah dulu persamaan garisnya menjadi bentuk eksplisit. Y sama dengan 3X ditambah 5. Kemudian substitusikan ke persamaan lingkaran sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat, yaitu 3X ditambah 5 dikuadratkan. Kemudian dikurangi 4X, dikurangi 2 kali Y. Nah, Y-nya 3X ditambah 5. Kemudian plus T sama dengan 0. Kita jabarkan, X kuadrat ditambah 9X kuadrat ditambah 30X, kemudian ditambah 25, dikurangi 4X, dikurangi 6X, dikurangi 10, ditambah T. Nah, semoga bisa diikuti ya penjabarannya ya. Kita sederhanakan, X kuadrat tambah 9X kuadrat, nah, 10X kuadrat. Kemudian 30X dikurangi 4X dikurangi 6X, ya, 20X. 25 dikurangi 10 ditambah T, nah, jadi 15 ditambah T. Sama dengan 0. Nah, seperti itu. Berpotongan di 2 titik. Ya. Kita tahu kalau berpotongan di 2 titik yang berbeda, syaratnya diskriminannya positif. D lebih besar dari 0. B kuadrat dikurangi 4AC lebih besar dari 0. B kuadratnya, jadi 20 kuadrat itu 400. Dikurangi 4 kali A-nya 10. Kemudian C-nya 15 ditambah T lebih dari 0. Nah, kita coba sederhanakan ya. Kita bagi, ya, supaya lebih kecil angkanya, kita bagi 40 semua. Sehingga 10 dikurangi 15 ditambah T lebih besar dari 0. Coba kita lihat di sisi kanan. Sehingga negatif 15 plus T, ya, 15 plus T masih dalam kurung, lebih besar dari negatif 10. Kita bagi negatif, maka T-nya adalah T kurang dari 10 dikurangi 15. Ya. T kurang dari negatif 5. Oke, untuk pembahasan untuk 7C. Untuk soal berikutnya, nomor 8, yang A. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6Y ditambah 5 sama dengan 0, tapi melalui titik 2,1.
Untuk menyelesaikan ini kita bisa selesaikan dengan beberapa cara ya. Yang pertama ya dengan metode turunan. Ya, metode turunan. Kenapa kita menggunakan turunan? Jadi tujuannya untuk mencari gradien garis singgungnya terlebih dahulu. Titik singgungnya sudah jelas toh, tinggal mencari gradien garisnya dulu. Dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, kita tulis lagi persamaan lingkarannya. Dikurangi 2X dikurangi 6Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita cari turunan pertamanya, dy per dx-nya. Nah, seperti itu. Yuk kita turunkan. X kuadrat turunnya 2X, kemudian Y kuadrat itu berarti 2Y dy per dx. Dikurangi 2X diturunkan, min 2. Kemudian dikurangi 6 dy per dx. 5 diturunkan jadinya 0. Nah, kita sederhanakan, kita bagi 2 semua. X ditambah Y dy per dx dikurangi 1 dikurangi 3 dy per dx ya, sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita kumpulkan yang memuat dy per dx. Kemudian selainnya kita pindah ke ruas kanan, sehingga negatif x ditambah 1. Maka dari sini dy per dx ya, persamaan gradien garis singgungnya adalah negatif x ditambah 1, kemudian per y dikurangi 3. Nah, ini persamaan gradien garis singgungnya. Dikatakan melewati atau melalui 2,1. Nah, berarti dari sini kita bisa menentukan gradien garis singgungnya dengan mensubstitusikan titik ke persamaan gradien tadi. Min x plus 1 ini negatif 2 ditambah 1 per y min 3, 1 min 3. Sama dengan negatif, min 1 per min 2 ya, jadi setengah. Jadi gradien garis singgungnya setengah. Nah, gradien sudah ada, titik singgung sudah ada. Nah, kita tinggal mencari persamaan garis singgungnya. Kita menggunakan persamaan garis lurus ya, dengan gradien y min y1 sama dengan m kali x dikurangi x1. Nah, y dikurangi 1 sama dengan gradien dari setengah dikali x dikurangi x1-nya 2. Kita coba kalikan 2 semua. Nah, sama dengan x min 2. Maka persamaannya negatif x ditambah 2y sama dengan 0. Nah, ini jika menggunakan metode turunan pertama. Ya, turunan untuk mencari gradien garis singgung. Sekarang kita coba dengan metode yang kedua. Dengan metode bagi adil istilahnya. Bagi adil. Bukan bagi hasil ya, bagi adil. Nah, metode ini kita menggunakan persamaan lingkarannya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6y ditambah 5 sama dengan 0. Oh iya, ini terlebih dahulu mestinya kita harus memeriksa terlebih dahulu 2,1 ini posisinya seperti apa terhadap lingkaran. Ya, kita cek dulu dengan cara mensubstitusi apakah betul sama dengan 0 seperti di ruas kanan. Coba 2,1 kita masukkan ya ke persamaan lingkaran. 2 kuadrat 4, 4 tambah 1 kuadrat dengan 5 ya. 5 dikurangi 2 kurangi 2, 2 kali 2, 5 kurangi 4 itu 1. 1 kurangi 6 tambah 1, 1 kurangi 6 min 5 tambah 5, 0. Oh ya, tepat. Nah, berarti posisi titiknya ini tepat pada lingkaran. Kalau sudah pasti menggunakan posisinya di tepat pada lingkaran, ya, maka sebenarnya dengan mudah kita bisa menggunakan bagi adil ini. X kuadrat tambah Y kuadrat dan seterusnya. X kuadrat itu artinya apa? Oh, X dikalikan X. Y kuadrat itu Y dikalikan Y. Min 2X, oh berarti negatif X dikurangi X ya. Jadi kita pecah-pecah seperti ini. Demikian pula untuk yang negatif 6Y. Jadi min 3Y, min 3Y. Untuk yang konstan tidak perlu dinyatakan dalam bagi adil. Nah, kemudian yang kembar-kembar itu ya kita beli indeks. Nah, kita beri indeks seperti itu. Tujuannya untuk mensubstitusi titik singgungnya tadi 2,1 dimasukkan.
ke X1 Y1-nya. Jadi 2X ditambah 1Y dikurangi 2 dikurangi X dikurangi 3 dikurangi 3Y kemudian ditambah 5 sama dengan 0. Nah, 2X dikurangi X 1X Y dikurangi 3Y min 2Y min 2 min 3 tambah 5 0 gitu. Jadi X min 2Y sama dengan 0. Apakah sama dengan persamaan sebelumnya? Nah, itu sama ya. Sama persamaannya, tinggal berbeda tanda saja. Ya, seperti itu. Demikian pembahasan untuk 8A. Ya, nomor 8B. Ya, nomor 8B di sini kasusnya dengan persamaan lingkaran yang sama, ya, x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6y tambah 5 sama 0, tapi dia dikatakan sejajar dengan 2x dikurangi y sama dengan 2. Nah, gradien garis singgung ya pada lingkaran, nah, kita caranya sama seperti soal 8A ya. Saya langsung ambil saja, Pak kali ambil d per dx-nya sama dengan min x plus 1 per y min 3. Ini dari hasil mencari gradien garis singgung soal 8A. Prosesnya sama, cara menurunkannya. Nah, hanya saja di sini dikatakan sejajar. Ya, sejajar dengan 2x dikurangi y sama dengan 2. Nah, dari persamaan ini, nah, kita bisa temukan bahwa bentuk eksplisitnya yaitu y sama dengan 2x dikurangi 2. Nah, itu tampak bahwa gradien garis yang dibandingkan itu ml sama dengan 2. Nah, kita tahu bahwa syaratnya sejajar. Gradien garis singgung dengan gradien garis yang dibandingkan, ya, itu kalau sejajar berarti sama. Karena apa? Karena kemiringannya sama. Ya, maka kita bisa tuliskan, oh berarti gradien garis singgungnya min x ditambah 1 per y dikurangi 3 sama dengan 2. Ya, kita coba rubah, balikan silang, sehingga negatif x sama dengan 2y min 7, x sama dengan negatif 2y ditambah 7. Nah, persamaan ini kita apakan? Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan lingkaran, persamaan soal tadi. Kita gantikan x-nya diganti negatif 2y tambah 7. Ya, nah, negatif 2y ditambah 7 kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2 kali x yaitu min 2y tambah 7 kemudian dikurangi 6y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita jabarkan 4y kuadrat dikurangi 28y ditambah 49 ditambah y kuadrat kemudian ditambah 4y dikurangi 14 dikurangi 6y kemudian tambah 5 sama dengan 0. Kita sederhanakan 5y kuadrat kemudian negatif 28y tambah 4y itu min 24 min 24 min 6 itu min 30y 49 kurangi 14 35 tambah 5 40. Kita bagi 5 semuanya, y kuadrat min 6y ditambah 8 sama dengan 0, kita faktorkan. Y min 2, y min 4. Gitu kan? Sehingga kita dapatkan dua nilai y, yaitu y yang pertama itu sama dengan 2, sedangkan y yang kedua itu sama dengan 4. Nah, kita garis ini bisa mendapatkan titik singgungnya. Ya, kita bisa memperoleh titik singgungnya. Pada saat y yang pertama itu sama dengan 2, maka x-nya, ya, x1 itu sama dengan apa? Kita menggunakan persamaan yang tadi sudah kita dapatkan, yang kita substitusikan, yaitu x sama dengan min 2y tambah 7. Ya, sehingga min 2 kali y-nya yaitu 2 ditambah 7. Min 4 tambah 7, 3. Sehingga
titik singgung yang pertama, yaitu 3,2. Kemudian titik singgung yang kedua kita cari dari Y2 sama dengan 4. Ya, Y dengan 4, maka X yang kedua berapa? Nah, kita masukkan ke dalam persamaan yang sama. X sama dengan min 2Y tambah 7 tadi ya. Jadi min 2 kali Y-nya 4, kemudian tambah 7. Negatif 8 tambah 7. Itu sama dengan negatif 1. Nah, sehingga titik singgung yang kedua yaitu negatif 1,4. Hati-hati. Nah, titik singgung sudah ada. Sekarang kita cari persamaan garis singgungnya. Yang pertama, Y min Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Berarti Y dikurangi 2, M-nya itu gradiennya 2 toh. Nah, X dikurangi 3, nah, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 2X min 6 tambah 2, jadi 2X min 4. Ini yang pertama. Kemudian persamaan garis singgung yang kedua, Y dikurangi Y2 sama dengan M kali X dikurangi X2. Berarti Y dikurangi Y2 yang tadi 4, M-nya 2, X dikurangi X2-nya berapa tadi? Negatif 1, jadi plus 1. Maka Y sama dengan 2X ditambah 6. Jadi ini dua persamaan yang muncul ya, ada dua garis singgung. Ya, demikian yang 8B menggunakan metode turunan. Ya, tetap di soal 8B, tapi kita coba menyelesaikan soal ini ya dengan soal yang sama tapi menggunakan metode rumus. Nah, kalau dengan rumus ini kita harus hafal ya rumusnya. Y dikurangi K sama dengan M kali S dikurangi H plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ada H, ada K, itu apa? Itu adalah pusat lingkaran. Ya, pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran yang bisa kita peroleh dari persamaan lingkaran yang disajikan itu. Itu adalah bentuk umum ya. Nah, A sama dengan apa? Negatif 2. Kemudian B sama dengan negatif 6. Kemudian diketahui bahwa C sama dengan 5. Nah, pusat ya, itu rumusnya adalah negatif A per 2, negatif B per 2. Ya, jadi kalau kita masukkan, itu dia min 2 per 2 jadi 1, kemudian min 6 per 2 jadi 3. Nah, 1 dan 3-nya ini adalah H, kan. Nah, itu ya, pusatnya sudah ketemu. Sekarang jari-jari. Jari-jari lah ini. Ya, negatif A per 2 kuadrat ditambah negatif B per 2 kuadrat, kemudian dikurangi C. Nah, min A per 2 dan min B per 2 kan nilai H dan K ya, pusatnya tadi ya. Kuadrat aja, 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 5, ya, dikurangi C. R-nya itu 1 tambah 9, kurangi 5. R-nya 5. Oke, lanjut. Nah, dibandingkan dengan garis lain, yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 2. Nah, kita cari gradiennya. Kita rubah dulu ya, Y sama dengan apa itu? 2X dikurangi 2. Ketika sudah dinyatakan dalam bentuk eksplisit seperti ini, maka tampak koefisien X itu adalah gradiennya. Ya, sama dengan 2. Nah, karena sejajar, maka gradien garis singgungnya itu sama dengan garis yang dibandingkan tadi. Ya, jadi temukan 2, maka otomatis gradien garis singgungnya juga sama dengan 2. Sekarang kita cari persamaan garis singgungnya dengan rumus tadi. Y dikurangi K, berarti Y dikurangi 3. M-nya itu 2, kali X dikurangi H-nya itu 1, plus minus R, R-nya akar 5, kemudian akar 1 ditambah M kuadrat, 2 kuadrat ya, 4. Y min 3 sama dengan 2X, ya,
dikali masuk ya, 2x min 2 begitu, plus minus akar 5 kali akar 5 jadinya 5. Kita peroleh Y sama dengan 2x plus 1 plus minus 5. Ya. Jadi persamaan yang pertama, Y sama dengan 2x ditambah 6. Kemudian persamaan garis singgung yang kedua, Y sama dengan 2x dikurangi 4. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita mendapatkan dua persamaan garis singgung. Demikian untuk 8B dengan menggunakan metode rumus gradien. Lanjut 8C dengan persamaan lingkaran yang sama. Nah, untuk yang ini, persamaan garis singgung yang akan kita cari itu tegak lurus dengan garis negatif 2x tambah y sama dengan 4. Kita coba menggunakan metode rumus lagi ya. Y min K sama dengan M dan seterusnya. Sama lingkaran yang itu yang diketahui karena tetap sama dengan soal sebelumnya ya. Kita gunakan apa yang sudah kita perlu di 8B dan 8A tadi, bahwa pusatnya ada di 1,3 ya kan. Semoga masih ingat pembahasan tadi. Kemudian jari-jarinya adalah akar 5 ya kan. Kemudian di sana ada negatif 2x ditambah y sama dengan 4. Nah, jadi y sama dengan 2x tambah 4 ya. Ini gradien garisnya itu sama dengan 2. Nah, tegak lurus. Apa syaratnya? Ya, jadi kalau dua gradien garis singgung atau dua gradien garis saling tegak lurus, itu artinya kalau dikalikan itu hasilnya negatif 1. Ya, kalau dikalikan hasilnya sama dengan negatif 1. Maksudnya gradien garis singgung dikali gradien garis yang dibandingkan tadi, itu kalau dikalikan sama dengan min 1. Kalau dulu di SMP M1 kali M2 ya, sama dengan min 1. Nah, gradien garis singgung yang akan kita cari dikalikan dengan gradien garis yang tadi ML-nya ya, 2 ya, sama dengan negatif 1, maka gradien garis singgungnya kita dapatkan negatif setengah. Nah, ini yang kita pakai. Kita lanjutkan dengan menggunakan rumus yang ada, Y min K sama MX min H dan seterusnya. Maka kita substitusikan Y min K, Y min 3 sama dengan M-nya negatif setengah. Kemudian X dikurangi H, X dikurangi 1, plus minus R. Di akar 5, ya, akar 1 ditambah M kuadrat. Negatif setengah kuadrat. Itu ya. Selanjutnya, Y dikurangi 3 sama dengan negatif setengah X min 1 plus minus akar 5. Nah, dikali, nah di sana ada 1 ditambah setengah kuadrat. 1 ditambah seperempat. Akar 5/4. Gitu kan? Nah, sehingga selanjutnya negatif setengah X. Ya, Y min 3 sama dengan negatif setengah X. Min setengah kali min 1, ditambah setengah. Plus minus akar 5 dikali akar 5, 5 per akar 4, ini per 2. Ya, nah, kalikan 2 semua, sehingga 2Y min 6 sama dengan negatif 1X plus 1 plus minus 5. Maka X ditambah 2Y sama dengan 7 plus minus 5. Nah, maka persamaan garis singgungnya akan kita peroleh ada dua persamaan. X ditambah 2Y sama dengan 12 dan X ditambah 2Y sama dengan 2. Ya, ini dua persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan min 2x plus y sama dengan 4. Oke, demikian pembahasan dari 8C. Nomor 9. Ya, di sini ada lingkaran melalui A dan B ya. Kita ketahui titik A dan B itu nilai Mn, M kali N. Nah, pada persamaan lingkaran di sana tampak bahwa koefisien X dan Y ya itu tidak jelas ya, belum diketahui berapa nilai M dan N-nya.
Kata kuncinya ada di kata melalui. Artinya kalau titik A 3,4 itu dia melalui lingkaran, maka bisa kita substitusikan ke persamaan lingkaran itu. X diganti dengan 3, Y diganti dengan 4. Sehingga 3 kuadrat 9 ditambah 16 ditambah 3M ditambah 4N ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga 3M ditambah 4N ditambah berapa itu? 5 tambah 15. 5 tambah 25 ya. 30. Nah, ini negatif 30 diruaskan. Lanjut ke titik yang kedua, titik B. Negatif 1,2 dengan cara yang sama disubstitusikan. 1 ditambah 4 dikurangi M. Ya, M kali min 1 ya. Kemudian N kali 2, jadi 2N ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga negatif M ditambah 2N sama dengan yaitu 1, 4, 5, 10 ya. Min 10 jadinya. Maka ada persamaan yang pertama dan terdapat persamaan yang kedua. Untuk mencari solusi ya, untuk mencari berapa nilai M dan N-nya, kita bisa menggunakan metode substitusi atau menggunakan eliminasi. Nah, kita coba menggunakan cara eliminasi. Yang kita coba eliminasi adalah variabel N. Nah, kalau N-nya mau dieliminasi, maka koefisiennya harus disamakan. Persamaan yang pertama yaitu 3M ditambah 4N sama dengan negatif 30. Nah, karena tadi kita berencana mengeliminasi N, maka kita kalikan 2. Persamaan kedua itu semua dikalikan dengan 2, baik kiri maupun kanan. Sehingga negatif 2M ditambah 4N sama dengan negatif 20. Nah, kita kurangkan, ya, sehingga 5M sama dengan negatif 10. M sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita coba pakai persamaan 1 atau 2 bebas saja. Ya, kita ambil persamaan yang kedua misalnya. Min M ditambah 2N sama dengan min 10. Nah, M-nya min 2 ya. Nah, masukkan aja ke sana. Sehingga negatif negatif 2, 2 ditambah 2N sama dengan negatif 10. Nah, 2N sama dengan negatif 12, sehingga N sama dengan negatif 6. Maka dengan demikian, nilai M dikali N sama dengan negatif 2 dikali negatif 6. Hasilnya 12. Nomor 9 selesai. Demikian ya. Lingkaran L1 ya. Sebut saja lingkaran L1 yang berpusat di 1,3 berjari-jari akar 5 menyinggung garis G pada titik 0,1. Ternyata garis G menyinggung lingkaran L2, jadi ada lingkaran lain ya, sebut saja L2 yang berpusat di 3, negatif 3. Tentukan persamaan lingkaran L2. Nah, jadi di sini sudah saya buatkan ilustrasinya. Jadi lingkaran yang kiri sebut saja lingkaran L1, yang kanan lingkaran L2. Nah, seperti itu. Lingkaran yang pertama, yaitu lingkaran L1, dia berpusat di 1,3. Berjari-jari akar 5. Ya kan? Itu akar 5 jari-jarinya. Kemudian menyinggung garis G. Nah, garis G itu garis yang berwarna biru itu. Menyinggung di titik 0,1. Yang menyinggung garis G pada titik 0,1. Ternyata garis G, ya, ternyata garis G menyinggung lingkaran L2 yang berpusat di 3, negatif 3. Pusatnya di 3, negatif 3. Tentukan persamaan garis, tentukan persamaan lingkaran L2.
Nah, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu persamaan lingkaran yang pertama. Ya, sama lingkaran yang pertama. Nah, di sana berpusat di 1,3 dengan jari-jari akar 5. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan persamaan lingkaran bentuk bakunya ya. Berarti L1 itu X dikurangi 1 kuadrat ya, ditambah Y dikurangi 3 kuadrat. Dia bilang memiliki jari-jari akar 5. 5 kuadrat. Berarti R kuadrat ya, berarti 5. Kemudian menyinggung di titik 0,1. Nah, kalau kita periksa 0,1 itu bagaimana posisinya? Apakah tepat pada lingkaran? Nah, kalau kita coba masukkan ke persamaan lingkaran L1, itu rupanya benar ya, kalau kiri dan kanan sama-sama 5. Berarti kita coba mencari persamaan garis singgung, yaitu garis G-nya menggunakan cara bagi adil. X-1 kuadrat, oh berarti X-1 dikali X-1. Ditambah Y-3 kuadrat, berarti Y-3 dikali Y-3. Sama dengan 5. Ya, yang kembar-kembar ini kita berikan indeks untuk mengisi titik singgungnya. Titik singgungnya 0,1. Nah, silakan disubstitusikan sehingga 0 dikurangi 1 kali X dikurangi 1 ditambah 1 kurangi 3 ya, kali Y-3 sama dengan 5. Nah, sehingga negatif X ditambah 1 kemudian min 2Y ditambah 6 sama dengan 5. Persamaan garis singgungnya kita peroleh yaitu garis G-nya negatif X dikurangi 2Y ditambah 7 sama dengan 5. Jadi sama dengan negatif 2. Ya, 5 kurangi 7 ya, min 2. Ya, atau X ditambah 2Y sama dengan 2. Nah, ini dia persamaan garis singgung yang G. Nah, kemudian untuk mencari persamaan lingkaran L2, nah, di sana pusatnya sudah disediakan 3,3. Jari-jarinya yang kita nggak tahu. Ya, kita harus cari terlebih dahulu. Nah, jari-jari, nah, jadi jarak dari titik 3,3 ke garis X ditambah 2-nya sama dengan 2. Ya. Atau bisa kita nyatakan dalam bentuk X tambah 2Y ya, dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, begitu juga bawah. Sekarang kita gunakan rumus jarak titik ke garis ya untuk mencari R2-nya. Berarti R2 ya, sama dengan dari 3,3 masukkan ke persamaan garis G ya. Jadi 3 ditambah 2 kali min 3 dikurangi 2 per akar A kuadrat dari 1 kuadrat ditambah B kuadrat 2 kuadrat. Kemudian dimutar. Maka jari-jari yang kedua, nah 3 dikurangi 6, min 3 ya. Min 3 dikurangi 2, min 5. Min 5 dibagi akar 5, berarti negatif akar 5. Maka dengan demikian jari-jari yang kedua, akar 5 ya. Negatif dimutlak ya, jadi plus. Lanjut, maka dengan demikian persamaan lingkaran yang kedua, kita gunakan bentuk baku persamaan lingkaran ya, dari L2, X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan R kuadrat ya, akar 5 kuadrat itu 5. Bisa seperti itu atau kita jabarkan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 ya, ditambah Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 9 sama dengan 5 ya, kita sederhanakan lagi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 6Y ya, 9 ditambah 9 18 kurang 5 13 sama dengan 0. Oke, ini dua persamaan penyajian yang berbeda ya untuk lingkaran yang kedua. Demikian pembahasan untuk soal nomor 10 ya, semoga bisa dipahami.